بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، أو كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita masih melanjutkan kajian yang lalu, karena sesungguhnya kalau kita membahas tajwid dan tahsin ini setidaknya kita membutuhkan 1 tahun ya. Atau setidaknya kalau kuliah itu perlu sampai 12 sampai 16 kali pertemuan. Tapi kita singkat dalam 2 kali pertemuan insyaallah. Masih bahasan terkait dengan sejarah Al-Quran. Ini yang saya pegang bukunya. Sudah bab berapa kita ini? Di bab 8 itu pembahasan tentang tahsinul Quran, rasm dan qiraat. Kita masih membahas tentang tahsin. Ini dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bagaimana perkembangan Al-Quran di masa Ali bin Abi Thalib, di masa sahabat dan seterusnya. Sebelumnya kita telah membahas perkembangan Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa Utsman bin Affan, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Umar bin Khattab, pada masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian bagaimana perkembangan pasca Sayyidina Ali dengan adanya titik, dengan adanya tanda baca, lalu kemudian adanya tajwid dan seterusnya. Dan kali ini kita bahas di bab 8 dari buku Sejarah Al-Quran. Kita akan memfokuskan kepada tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan dengan ini paling tidak mengingat kembali memori kita dulu belajar tahsin, belajar tajwid, ya,
Mudah-mudahan dalam kurang lebih 45 menit ke depan kita bisa menyelesaikan beberapa slide yang telah saya siapkan. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita awali kajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah. Yang sakit semoga Allah sembuhkan sakitnya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Yang punya hajat semoga Allah sembuhkan, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya anak-anak, cucu dan seterusnya, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita menjadi generasi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kita semua terus berdoa kepada Allah, titipkan dalam setiap doanya, ya Rabb, istiqamahkan kami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berat jemaah sekalian, istiqamah itu berat. Istiqamah tetap sholat berjamaah di masjid, istiqamah menjaga wudu, istiqamah dalam sholat qiyamul lail, istiqamah dalam duha kita, istiqamah dalam puasa Senin Kamis kita, istiqamah membaca salawat setiap hari setidaknya tidak kurang dari 1000 kali sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul. Istiqamah dalam membaca Quran, istiqamah dalam tadabbur Al-Quran, istiqamah dalam berbuat baik terus, istiqamah dari menjaga hal-hal yang buruk, dan istiqamah yang lainnya. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keistiqamahan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga berdoa karena kita pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita selipkan dalam doa kita jemaah sekalian, ya Rabb, seandainya kapanpun, dimanapun, dalam usia berapapun, dalam kondisi apapun, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita insyaallah kita semuanya wafatnya husnul khatimah. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengulas dari bahasan sebelumnya. Ini terkait dengan Abul Aswad Ad-Duali, penemu tanda baca harakat ya jemaah sekalian, namanya Abu Aswad Ad-Duali. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Lalu kemudian ada Abu Muzahim Al-Khaqani. Ini beliau ini ulama yang pertama kali menulis kitab tajwid, yang memperkenalkan tajwid kepada kita. Kalau dulu di masa Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, belum ada tanda baca, belum ada tanda titik, harakat dan seterusnya. Maka ulama-ulama inilah yang memberikan kontribusi besar sampai hari ini. Ada Abu Aswad Ad-Duali yang menemukan tanda baca, lalu ada Abu Muzahim Al-Khaqani yang mengenalkan kitab tajwid. Lalu ada juga Syekh Khalil bin Ahmad. Ini beliau yang memperkenalkan ilmu-ilmu arud,
kaidah-kaidah syair-syair Arab, sehingga sampai sekarang kita mengenal baca Qur'annya tidak monoton, ya. Ada dengan lagu, misalnya lagu Ros, seperti Syekh Sudais baca Bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, sehingga kita enak dengarnya. Atau syekh-syekh yang lainnya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya, sehingga kita mendengarnya enak. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kita sudah bahas tentang mabadi'u ilmi tajwid, ya. Baik itu ta'rifnya, ta'rif indal lughah maupun istilah. Lalu kita sudah kenalkan juga hukum mempelajarinya, hukmu ta'allumihi. Lalu kemudian kita juga sudah mengenalkan fadlu ta'allumihi, keutamaan atau keistimewaan belajar ilmu tajwid, ya. Di sini sudah, dan mungkin sudah di-share juga sama Pak Haji Yanis, ya. Ghayatu ta'allumihi. Lalu kesalahan-kesalahan yang kemarin kita sudah baca, ya, sudah kita pelajari, ini hanya mengulang saja karena ini 1 bulan yang lalu sudah kita bahas. Huruful hijaiyah, ada sifatul huruf, ada makharijul huruf. Ada makharijul huruf, ini sudah ada gambar-gambarnya, di mana letaknya hamzah, di mana letaknya ha, di mana letaknya kha, di mana letaknya fa. Ya, ada gunnah dan seterusnya. Ada khayshum, ada jawf, ada khal, ada al-lisan, ada asy-syafatan. Ya, al-makharijur ra'isi, al-makharij ar-ra'isah lil huruf lil huruf al-arabiyyah. Ya. Ada al-khayshum, ada al-jawf, ada al-khal, asy-syafatan, al-lisan dan seterusnya. Ya, ada sifatul huruf, ada makharijul huruf, ini makhraj syafawi, ada mim, ada ba, ada waw. Ini kita sedang mengulang saja, mengulas. Ada khayshum di rongga hidung. Apa saja huruf-hurufnya di sini ditampilkan, sudah ditampilkan di layar. Ada makhraj khalqi yang ada di kerongkongan. Makhraj khalqi, huruf-hurufnya kha, kha, ya, ghain, ain, ha, ha, hamzah. Ada makhraj lisani. Ada beberapa huruf yang sudah ditampilkan, ya. Ini sifat huruf yang tidak memiliki lawannya, shad, zai, ada sin dan seterusnya. Ada huruf yang memiliki lawan, ada syiddah, ada rakhawah dan seterusnya. Ya, ini kita kenalkan saja. Ketika kita nun sukun atau tanwin fathatain, kasratain, dhammatain atau nun sukun, maka ada 4 hukum: idhar, ikhfa, iqlab, idgham. Idhar artinya jelas. Berapa hurufnya? 6. Ha, a, ha, a, kha, gha. Ya. Contohnya an'amta, tidak an'amta, tidak, tapi jelas an'amta. Di mana idharnya? Nun sukun ketemu dengan huruf idhar. Mana huruf idharnya? Ain, ya, ain. Lalu hukum yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Ikhfa itu artinya samar. Berapa huruf? Ini yang paling banyak, 15. Hurufnya dal, jim, tha, ta, shin,
sin, ya, fa, ta, tha, jim, dal, dha, za, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Digunnah, dibaca gunnah, 2 harakat. Contohnya wa min, gitu ya. Jangan wa min syarri, tapi wa min, tegungnya digunnah. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min. Nah, segitu. 2 harakat, min, atau 2 ketuk, min. Nah, itu ya. Min syarri, ya. Min 2 ketuk atau 2 harakat. Lalu kemudian huruf iqlab. Iqlab itu artinya berubah, hanya 1 huruf. Iqlab, ujungnya iqlab, hurufnya ba, hurufnya 1, huruf ba saja. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ba, hukumnya iqlab bi gunnah. Contoh di sini kelihatan enggak nih Bapak Ibu sekalian? Kelihatan? Alhamdulillah. Oh enggak. Enggak ada layar di samping-samping ya. Pak Jia ini sudah di-share itunya, materi yang saya kirim. Kalau di grup ada ini, karena nanti ada prakteknya, ada praktek yang kita baca bersama-sama. Atau kalau sekiranya mau agak maju juga silakan ya. Ya. Layarnya hanya 1. Lalu contohnya belumnya, layum, nun sukun ketemu ba, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, itu iqlab. Lalu yang terakhir adalah idgham. Idgham itu apa artinya? Idgham itu artinya masuk. Ada 6 huruf. Idgham dibagi 2, ada bi gunnah, ada bila gunnah. Bi gunnah itu dengan dengung, bila gunnah dengan tidak dengung. Mana yang bi gunnah? Yang bi gunnah itu waw, mim, nun, ya, yanmu. Contohnya faman ya'mal, ya, faman ya'mal, itu contohnya. Faman ya'mal, pokoknya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, waw, mim, nun, ya, atau ya, nun, mim, waw, yanmu. Kecuali, nah di dalam Quran ada pengecualian Bapak-Ibu sekalian. Kecuali pada 4 kata dalam Al-Quran. Enggak kelihatan ya, sayang ya. Tapi kalau sudah bergabung di grup pengajian itu, mudah-mudahan sudah di-share sama Pak Haji Yanis. Saya tidak bisa share karena grupnya tertutup. Khusus beliau saja yang pegang. Kecuali kepada 4 tempat. Ada di surah 6 ayat 29, di surah 6 ayat 99, di surah 13 ayat 4, di surah 61 ayat 4. Ya, faman ya'mal. Ya, kalau itu contohnya. Kecuali kepada 4 tempat ini. Di surah 6 ayat 29 misalnya ada ad-dunya, tidak ad-dunya. Nah, padahal nun sukun ketemu ya. Ya, pengecualian kepada 4 tempat. Ad-dunya dibaca ad-dunya. Lalu di surah 6 ayat 99 qinwan, bukan kiwan, qinwan tetap ya. Lalu di surah 13 ayat 4 sinwanun, bukan siwanun. Di surah 61 ayat 4 bunyanun, ya, bukan buyanun. Itu yang bi gunnah dengan dengung. Ada yang bila gunnah tanpa dengung kepada 2 huruf lam sama ra. Lam, ra. Mir rabbihim, tidak boleh dengan dengung mir rabb, enggak boleh. Milladun misalkan, enggak bisa. Tapi tanpa dengan milladun mir rabbihim. Nah, gitu.
itu yang nun sukun atau tanwin. Lalu di Quran juga kita ketemu dengan mim sukun. Mim sukun terbagi kepada 3 hukum, ada idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mithlain atau idgham mimi atau mutamathilain juga bisa. Idhar syafawi itu jelas tanpa gunnah semua huruf kecuali mim dan ba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti materinya bisa ya setelah ini minta ke saya boleh, minta ke Pak Haji Yanis juga boleh, sudah saya kirim. Lalu ikhfa syafawi samar bi gunnah, tarmihim bihijarah, ya, tarmihim bihijarah. Mim sukun di sini ketemu dengan ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Ada idgham mithlain atau mutamathilain atau dikenal juga idgham mimi. Mim sukun ketemu mim, maka idgham mithlain. Mithlain itu 2 yang sama, huruf mim ketemu dengan mim atau idgham mimi. Innaha alaihim muqsadah. Nah, gitu. Ya, kita mengenal sedikit-sedikit saja. Nanti secara khususnya bisa dibaca dari buku sejarah Al-Quran yang sudah dimiliki Bapak-Ibu sekalian. Terkait dengan idgham, idgham juga terbagi kepada 3, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamathilain. Idgham mutaqaribain contohnya waqur rabbi, ya. Idgham mutaqaribain masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Waqur, lam sama ra itu berdekatan. Waqur rabbi. Jadi bukan waqul rabbi, tapi waqur rabbi. Idgham, ya. Lalu ada idgham mutajanisain. Masuk ke huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya berbeda. Ma'abadtum, ma'abadtum. Lalu ada idgham mutamathilain, masuk ke dalam huruf yang makhraj dan sifatnya sama. Balla, balla, sama-sama huruf lam. Balla tukrimun. Ya. Ini hukum mad. Lumayan ya, harus kita hafal sebenarnya ini. Ada mad asli itu mad tabi'i, ada mad badal, ada mad tamkin, ada mad iwad, mad silah qasirah. Harakatani, 2 harakat. Nahnu qala, contohnya qala a'udzu, ya, itu mad tabi'i. Ada mad badal harakatani sama 2 harakat. Nahwu contohnya amana, utu amana, ya. Ada mad tamkin sama harakatani, 2 harakat. Nahwu contohnya wa idza huyyitum, wa idza huyyitum. Ada mad iwad, ya. Idza kana waqfan harakatani, ketika waqaf maka dibacanya 2 harakat. Aliman hakima. Nah, cukup 2. Jangan sampai aliman hakima. Enggak boleh. Ya. Atau yang sering saya contohkan, ya, di beberapa tempat itu kadang-kadang kita masih mendengarkan, Masya Allah, ya. Jangan rumusnya lagu apapun silakan, mau langgam apapun, tapi yang harus diperhatikan paling utama adalah bagaimana tajwidnya. Ya. Saya contohkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Benar enggak tajwidnya? Enak lagunya? Enak. Saya contohkan yang kedua. Qul huwallahu
Lagunya enak tidak? Lagunya enak tidak? Enak. Tajwidnya benar? Salah. Lagunya enak sekali lagunya. Pasti benar. Enggak juga. Gitu pasti. Qul huwallahu ahad. Enak lagunya? Enak. Benar tajwidnya? Salah. Ini awas jangan dipotong ini. Ustaz Hasani bacanya salah. Gara-gara dipotong ininya. Videonya ya. Lalu ada bisababil hamzah, ada mad far'i. Mad far'i ada bisababil hamzah dengan sebab hamzah, ada bisababis sukun, ada dengan sebab sukun. Bisababil hamzah ada 3. Mad wajib muttasil, bacanya 4 harakat. Nahwu contohnya laqad jaa, segini aja 4 ya. Laqad jaa, segini, jangan kelebihan. Laqad jaa, lebih kalau ini. Laqad ja'akum rasul. Laqad ja', segitu. 4 harakat. Ada mad jaiz munfasil idza kana waslan, ketika wasal, ketika disambung 4 harakat, dibacanya 4 harakat. Wa waqfan harakatani, ketika waqaf maka dibaca 2 harakat. Lalu yang ketiga mad silah tawilah, 4 harakat indal wasal. Ada bisababis sukun, disebabkan karena sukun. Yang pertama ada mad arid lis sukun ya, bisa dibaca 2 harakat, bisa dibaca 4 harakat, bisa dibaca 6 harakat. Lalu yang kedua ada mad layyin atau mad lin, bisa dibaca 2, 4, 6 harakat. As-sukunul lazim ada mad far'i, ada mad lazim mukhaffaf kalimi, ada mad lazim muthaqqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf harfi, ada mad lazim muthaqqal harfi. Semuanya 6 harakat. Ya, dibaca 6 harakat. Ya, oke, ini terkait dengan hamzah. Ada ketika dibaca kasrah ya, ada ketika kalau di Quran Indonesia ada tulisannya, tapi kalau kita baca Quran yang versi Madinah misalnya, ini bacanya ihdi atau ahda atau uhda ya. Maka dilihat dari ihdina, irhamna. Meskipun tulisannya begini, dibacanya kita sudah tahu. Ihdina, irhamna. Ada disebutkan dhammah, unzur. Ada dibaca fathah, alhamdu ya. Baik, ini pengecualian hamzah wasal. Ini hamzah. Kita coba bareng-bareng ya, kita dari hamzahnya. Enggak apa-apa ngikutin aja karena enggak kelihatan hurufnya. Kita baca hamzah a i u ba. Yuk 1 2 3. A i u ba. A'udzu al-qari'ah. Amana amanu. Iqra inasa. Uswatun hasanah. Ya, dipastikan hamzah itu a. Jangan misalkan a'udzu, awas. A I U. A I U, bukan a i u, itu lain. A I U. Hamzah oke, sudah, lanjut ke ba.
babibu bab, babibu bab. Ya, oke. Tabaraka al-bab, ababila, bismillah, Ibrahim, abi lahabin wa tabb. Ya, pastikan babibu bab ketika sukun menjadi qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf, 5 huruf. Ketika sukun maka dibaca qalqalah, ada pantulan. Qiblah, Ibrahim, dan seterusnya. Kita masuk ke huruf ta. Tati tubat, tutan tanitatna minal muslimati tanita. Kepanjangan. Nggak kelihatan ya, saya nggak kelihatan gimana caranya ini ya. Kita ulang lagi. Tati tubat, tutan tanitatna minal muslimati tanita. Ya, yang masih terlihat tidak apa-apa ngikutin. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. An'amta alaihim haqqa tuqatih bidhatis sudur marratain tatbira. Ingat huruf ta ini tidak ada di abjad Indonesia. Ya, tidak ada di abjad Indonesia. Huruf T bukan juga. Huruf T itu bukan. ST itu bukan. Tapi sifat ta itu hamas. Ta, ti, tu. Ya, itu yang benar. An'amta, nah, ta, ti, tu. Tidak ta, ti, tu. Itu benar tapi kurang tepat. Nah, gitu tepatnya ya. An'amta, ta. Makanya kalau kita dengar imam-imam Masjidil Haram ya, enggak ada yang an'amta alai, pasti an'amta ta ti tu ta ti tu. An'amta alaihim ghairil an'amta alaihim an'amta siratal ladzina an'amta. Ya, siratal ladzina an'amta ta ti tu. Ya, yang penting kita mengenal dulu aja. Lalu huruf fa, fa fi thubas, yuk. Thusan thalithasna minal musnima fi thanisa. Iya,
Thathi thubath, contohnya famathaluhu aktharuhum inna a'tainakal kautsar. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir khabithah fab'athu. Ya, baik itu huruf fa ya. Di mana tempatnya? Ini lihat di gambar itu. Posisi lidahnya seperti apa dan seterusnya. Lalu huruf jim. Nah, ini saya kasih perhatian khusus di huruf jim. Karena dari 10 separuh benar saja sudah bagus. Tepat ya, bukan benar. Ya, memang tepat dan benar. Kita ikutin dulu. Jaji jubaje jujan jani jajna minal mujrima jijan jani jah. Ya, perhatikan, coba lihat itu posisi lidahnya. Lidahnya kena gigi atau tidak? Tidak. Ada yang saya temukan di lapangan, pengucapan huruf jim itu kebanyakan orang Indonesia dengan desis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, jim. Coba praktekkan sendiri-sendiri aja di tempat masing-masing. Nirrajim, nirrajim, jim, jim. Itu dipastikan kalau bacanya begitu ketemu dengan gigi, tersentuh, lidahnya bersentuhan dengan gigi. Nah, berbeda dengan praktek ini yang tepat. Yang tepat tidak tersentuh dengan gigi. Bagaimana? Ji, ju, baje, tanpa desis. Bukan ja, ji, ju, baje, bukan. Tapi ja, ji, ju, baje, 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 jaji, ju, baje, jaji, ju, baje. Ya, lihat punggung dari lidahnya bersentuhan dengan langit-langit. Saya nggak bawa ini, lupa. Bersentuhan dengan langit-langit. Jaji ju baje, jaji ju baje. Oke, sekarang kita praktikkan. Ja'ala zawjain afwaja masjid ujaj jahazahum zawjain. Ya, jadi tanpa desis. Kita masuk ke berikutnya, ikutin. Hahihubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Iya, hahihubah, hahihubah. Lihat posisi giginya di mana, posisi lidahnya,
tidak bersentuhan dengan langit-langit sama sekali. Ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah, ya. Ashabul yamin, yo. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhanalladzi asra. Hurun 'ain. Ya, itu huruf ha, kemudian huruf kha. Nah, ini perlu perhatian juga. Kha itu kha atau ikutin dulu yang di sini. Kha khi khu bakh khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha. Iya, kha di sini jangan sampai berlebihan. Kha itu tidak sampai seperti buang dahak. Enggak begitu. Tapi pertengahan saja. Kha, 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 khi, khu, bakh. Tidak sampai nah, begitu, tidak. Ya, tidak sampai fa in khif, tidak sampai begitu. Tapi pertengahan saja. Fa in khiftum, ya gitu. Ya, kita baca contohnya. Wa man khaffat, ya, khilal ad-diyar فخانتاهما فإن خفتم. Ya, perhatikan lidahnya, posisi lidahnya. Ada getaran di khalqi di situ, ya, di khalqi. Adnal khalq aslul lisan ma'al khuluq al-lahm, ya. Wa yakhruju minhu al-ghain wal kha, ada di huruf ghain sama kha. Ya, oke. Selanjutnya huruf dal. Nah, ini juga perlu saya perhatikan, perlu saya memberikan perhatian khusus, terutama warga Sunda. Orang-orang Sunda ini. Orang Sunda menyebutnya dal ini dan tidak ketemu di abjadnya, memang di abjad Indonesia tidak ketemu. Bukan A B C D, bukan dada, bukan. Tapi dada. Dadi du bade. Bukan dadidu, bukan. Bukan dadu, bukan. Bukan dada, bukan. Tapi da di du bade, da di du bade. Lihat gambarnya. Kalau dada itu ujung lidahnya menyentuh pertengahan langit-langit, ya. Kalau dadidu, ujung lidah masih bertemu dengan gigi atas, paling atasnya, tapi masih ketemu gigi. Dadidu. Kalau dadidu, saya pastikan ujung lidahnya tidak ketemu dengan ujung gigi. Dadidu ketemu enggak? Coba praktekkan. Dadu ketemu dengan ujung gigi? Tidak. Nah, sekarang yang tepat dada, didi, dudu. Ya, mang dudu. Nah, enggak ada mang dudu, ya.
Dadidu bad. Yuk. Dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Kaidahum wa'dallah haqqa jihadih. Baik, karena sudah waktu syuruk ya, kita agak percepat. Huruf zal juga sama. Nah, hati-hati, bukan zal, bukan zalikal kitab, la. Dzu bal. Lihat gambar. Za dipastikan ujung lidah ketemu dengan gigi getar. Kalau zalikal kitab, na'udzubillah. Ya, biasanya sebagian mungkin Betawi na'udzu karena sudah dari sononya. Tapi kalau ahli Qur'annya tidak, na'udzu. Ya, kita baca contohnya. Nadhir madmuma fi dhurriyyatih. Ya, itu dzadzu. Jadi kalau masih bacanya zizu salah. Ya, kurang tepat. Tapi ketemu dengan ujung gigi. Lalu kemudian ro, saya kira ro aman lah ya. Rori rubar, ruran rani ruran rani rarna minal murni mariran rani ra. Iya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Inna a'tainakal kautsar. Huwal abtar tarmihim masrura. Ya, lihat di gambar ada arra. Ya, ada dua model itu ya. Nanti gambarnya dilihat. Lalu huruf zai, zazi zubaz, zazi zubaz, zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Ya, pastikan ini ada desis. Zazizu, zazizu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. La tuzigh. Zuyyina linnas faqad faz. Ya, ini zai, ini sin, sasis, subas, susan sanisasna minal musni masisan sanisa.
Iya. Ajran hasana adad as-sinin yusabbih fasabbih. Iya, itu sin ya, tidak kecil, tha seperti tha, tapi sasisu. Kemudian shin, shashishu bash, shushan shani shashna minal mushni mashishan shani shah. Iya, contoh ini buat melatih ya, bagaimana para ulama itu Masya Allah luar biasa itu, membuat contohnya. Contohnya ketemu shin, bagaimana shin di tengah, di belakang, di awal. Syakartum la in syakartum la azidannakum وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Lihat di gambar posisi lidahnya. Lalu kemudian sad, sasisu bas, صوصا صنصصن من المصن مصيصا صنصا. Iya. Fasalli li rabbik sayasihim labil mirsad. Ya, silakan lihat posisi lidahnya. Lalu kemudian dad, dadi, dubad, dudan, dani, dadna minal mudni madidan, dani, dad. وحين تضعون يضلون غير المغضوب عليهم ولا Ya, baik, lanjut ke to, ti, tu, ba, to. Tutan, tani, tatana minal mutani matitan, tani, ta. أطفأها طباقا قاطعة. Ya, lalu dha. Ini bacanya bukan zo tapi dha. Dhadhi, dhubal, dhudan, dhani, dhadna minal mudni madidan, dhani, dhad.
minal zalimin wa huwa kadhim. Ya, baik. Ain a'i'uba' عن عن من المعن معي عن رب العالمين ضعيفا يدع اليتيم. Ya, sambil diperhatikan gambarnya. Lalu ghain ghaghighubau غوغا غنغغن من المغن مغيغا غنغا. مفاتح الغيب غير المغضوب. Ya, lanjut fa fi fu baf dan seterusnya. Terus qaf qaqiqu baq fil qisas. Ya, lanjut kaf kaki kubak dengan desis, bukan ka kiku tapi ka kiku kakiku kaki kubak. kiram yudrikhul maut aktharuhum. Ya, lanjut lalilu bal billail yulijul lail. Oke, huruf mim ma mimu bam al-masih ibnu maryam نانينوبا وجعلناها واويوبا يوم يكون هاهيهوبه wajah. Lihat posisinya tuh paling ujung, paling sudah sampai mau ke itu hahihubah tuh, lihat gambarnya posisinya. Ya, jahannam yayubay yakidun waliyul muttaqin. Ya, ini belum masuk gharibnya. Ada ismam la ta'manna, kita ada ismam, ada imalah majriha di surah Hud surah 11 ayat 41 dimiringkan ke kasrah, harokat fathah dimiringkan ke kasrah. Harusnya majroha dibaca majriha, itu imalah. Ismam menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir ismam dengan cara mencucukan. Contohnya la ta'man, nah gitu. La ta'man, begitu. Namanya ismam, mencucukan. Bagaimana? Mencucukan itu bahasa Indonesia bukan? Ya.
La ta'man, lalu dimonyongkan. Nah, ini nggak bisa kalau nggak ketemu guru, kalau nggak langsung. Ya, maka Nabi talakkinya langsung ke malaikat Jibril. Itu ismam, isyraq ya. Lalu imalah ada di surah Hud tadi sudah. Ada juga surah yang lain, ada tashil. Tashil itu membaca hamzah dengan suara tidak jelas sehingga mirip ha, dengan tujuan agar lebih mudah. A'jami. Itu di surah Fussilat 44. Ada naqal. Bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Naqal itu memindahkan harakat hamzah pada huruf sebelumnya. Bi'salismul fusuq. Ada nun wiqayah, qauman Allah dibaca qaumanillah. Ya. Ada sifrul mustadir. Ada angka 0 itu biasanya. Kalau di Quran Kemenag ada, ya. Ulaika itu tidak dibaca panjang. Ya, di dalam Quran itu banyak sekali. Namanya sifrul mustadir. Ada sifrul mustatilul qaim. Ya, qawarira. Di situ qawarira ada nun lonjong, bulat lonjong, ya. Sifrul mustatilul qaim, bulatan lonjong, tegak, diletakkan di atas huruf mad. Mad tersebut tidak dibaca panjang ketika wasal. Ya, qawarir gitu. Qawarira. Mad tersebut tidak dibaca panjang ketika wasal. Misalnya qawarir, tapi kalau berhenti qawarira dibaca panjang. Namun dibaca panjang ketika waqaf. Qawarira. Ya. Oke, ada harful muqatta'ah, kaf ha ya ain sad, ya, dan seterusnya. Ada ayat sajdah. Ini semua wallahu a'lam bissawab. Lewat dari jam 1 jam ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk ke bab 9 terkait dengan bagaimana percetakan dan terjemah Al-Qur'an di dunia muslim. Kita akan kenalkan ya beberapa mushaf percetakan mushaf yang ada di dunia muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Oh, ada yang mau bertanya? Silakan, karena ada yang ngacungkan tangan. Yang mau sholat syuruk atau sudah masuk duha, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Yang mau berwakaf untuk pembangunan pesantren juga silakan nanti ke sini. Waalaikumsalam. Kami ini belajar bacaan itu hafal dari sejak kecil, hingga lafaz dan tajwid berjalan dengan waktu belajar. Nah, kita coba menyesuaikan lafaz ucapannya, tapi tajwidnya kadang-kadang terlambat, kita juga ketukannya salah. Tadi dicontohkan ada beberapa ayat yang kita sampaikan, ini kepanjangan, ini kependekan. Nah, apabila lafaznya lisannya itu nggak bisa dirubah, lalu tajwidnya kita juga belum begitu paham sekali, tapi kita tetap belajar. Nah, bagaimana kalau kita sedang sholat sendiri, karena tadi kadang salah bacanya. Bagaimana kalau kita sedang sholat sendiri, tajwidnya salah, atau sedang berimam, kita juga nggak ngerti apa yang dibaca oleh itu sesuai tajwid. Baik. Apakah kita menjadi batal? Terima kasih. Iya, kalau karena ketidaktahuan, insya Allah dima'fu. Iya, karena sudah ada yang mengetahui ilmu tajwid yang lain, maka kita terwakili, ya, terwakili. Tapi mempraktikkannya sebenarnya untuk belajarnya fardu ain, semua kita harus. Misalnya saya pernah punya murid lama belajarnya, maaf orang saya sebutkan sukunya ya, orang Padang. Untuk membetulkan huruf ro itu susah, karena sudah lahjah dari sononya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca Bu, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Tapi kalau mau belajar terus dirubah. Oh, misalnya orang Sunda nyebutin huruf dal itu susah sekali. Jadi dibaca da lagi da di du. Sebagian orang Betawi lo jadi zo. A'udzu billah astaghfirullahalazim padahal azim. Orang Jawa yang dulu sekali huruf ain ngain angamta ya angamta. Fa jadi pa al-fatihah. Ha jadi ka. Ya itu dialek. Tapi karena kita sudah tahu bahwa ini kurang tepat, maka terus belajar. Bagaimana kita yang sudah tahu tapi belum sampai ilmunya sampai di situ? Insya Allah terima salat kita, doa kita, praktek yang kita baca, insya Allah. Tapi karena kita sudah tahu, maka datangkan guru atau bukan datangkan guru, kita yang ke guru. Kadang-kadang kita ini mendatangkan guru. Sebaiknya kita yang datang ke guru. Atau kalau ada majelis begini, kita datang ke majelis yang sudah disiapkan oleh beberapa majelis taklim atau masjid-masjid tertentu. Wallahu a'lam bishawab, begitu Pak Ji. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.